Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Chapter 1008 versi Manga Plus sudah rilis. Itu artinya waktunya react chapter terbaru. Jadi ya, without ngenteni long again, daripada Mr. K bicara gak jelas yang bisa memperpanjang durasi demi PS5. Let's go mawon menuju react 1008, oke? Go! Chapter 1008 terpampang jelas kalau judulnya Asura Doji adalah bintang utama di chapter ini. Lalu cover judul diisi oleh Nico Robin Onisan ditemani seekor kuda yang dimana kuda tersebut sedang terbang dibantu oleh kekuatan Hana Nomi milik wanita muda nan seksi ini. Ada juga dua burung perkutut nongol di cover judul ini. Bener perkutut gak sih? Entahlah, apakah ada artinya covernya? Well, jelas kagak, karena cover judul ini hanyalah cover request dari fans. Oke, ke menu utamanya. Setelah chapter 1007 kemarin membuat seluruh fans One Piece dunia kaget akan kemunculan Kozuki Oden hingga muncul perdebatan yang cukup panas di forum manapun. Ternyata tak perlu nunggu beberapa chapter untuk membongkar identitas Kozuki Oden yang muncul di chapter 1007. Cukup satu chapter di 1008 ini menjelaskan siapa Kozuki Oden itu. Yang ternyata Kozuki Oden ini adalah palsu. Kozuki Oden ini adalah lukisan Kurozumi Kanjuro. Well, tapi kesampingkan dulu masalah Kozuki Oden ini palsu ya. Karena yang membuat diriku ini takjub adalah momen saat terbongkarnya Kozuki Oden palsu ini cukup mengaduk-ngaduk emosi. Gimana gak ngaduk saat Oden tampil dengan gaya bicara, sikap, dan cara berpakaian yang mirip dengan Oden sambil berkata kalau dia muncul di sini karena kekuatan Toki. Saat itu juga hampir semua Akazaya percaya kalau Oden palsu ini adalah tuan mereka yang asli. Mulai dari Nekomamushi, Kiku, Asuarashi, Kawamatsu, Izu, mereka percaya itu adalah tuan Oden. Apalagi Kinemon yang merupakan pengikut pertama Oden, seorang pengikut yang tak perlu diragukan lagi kesetiaannya pada klan Kozuki seperti apa. Kinemon menangis bahagia melihat tuannya masih sehat tanpa luka sedikit pun berdiri di depannya. Intinya, hampir semua Akazaya sangat senang melihat Oden masih hidup. Tapi tidak dengan Denjiro guys, yang terlihat jelas di sini bingung dan bimbang melihat ada Kozuki Oden di hadapannya. Untung saat Denjiro bimbang, Asura Doji dan Raizo mengingatkan pada Kinemon kalau Kozuki Oden tersebut adalah Kozuki Oden palsu. Kozuki Oden telah mati dan apapun yang terjadi walau itu lewat bantuan kekuatan Kozuki Toki tak akan mengubah fakta kalau tuan Kozuki Oden telah mati. Dan setelah melihat momen Asura Doji dan Raizo mengingatkan semua Akazaya, Mr. King ngerasain yang Kinemon rasakan. Kinemon yang masih bersikeras melupakan fakta yang ada mungkin sama posisinya seperti yang kita rasakan saat kemarin di chapter 1007. Tampilnya Oden langsung membuat banyak dari kita lupa akan kisah Oden yang sudah dibuat Oda Sensei seperti apa. Banyak dari kita yang lupa akan konsep D, satu huruf yang sampai detik ini tak ada satupun fans One Piece yang tahu artinya apa. Tapi mayoritas fans One Piece paham betul D berhubungan erat dengan hasrat yang diwariskan, alias mimpi yang diwariskan. Mimpi para orang-orang yang hidup di masa lalu tapi mimpinya belum bisa terwujud karena meninggal duluan. Tapi untungnya mimpi mereka akan diwujudkan oleh generasi masa depan. Bukankah berkali-kali Oda Sensei memberikan clue nyata yang ada di manga? Kematian Belmere demi membuat Nami bebas, kematian Jaguar di Saul demi masa depan Nico Robin, kematian Portgas di Rock demi kehidupan anaknya, kematian Gold DS dan Edward Newgate hanya untuk memastikan One Piece itu ada, kematian Dr. Hiruluk demi generasi dokter baik hati di masa depan, kematian Fisher Tiger demi menunjukkan adanya diskriminasi nyata di dunia, kematian Rocinante hanya untuk melihat Lau sehat, kematian Pedro demi menyelamatkan masa depan sang raja, kematian Yasue demi klan Kozuki, lalu terbakarnya Going Merry agar semua SHP kru bisa move on, dan tentu saja kematian sang raja Goldie Roger demi era baru agar salah satu bajak laut era baru sampai di Laugh Cell. Nah, bukankah semua kematian tersebut kalau kita sebagai fans One Piece melihatnya bukanlah sebuah kematian biasa? Maka sebenarnya dalam kematian tersebut ada mimpi yang diwariskan oleh para mendiang kepada generasi masa depan. Dan kalau dihubungkan dengan kejadian yang terjadi di Wano ini, sama halnya dengan yang terjadi dengan Kozuki Oden, kisah kehidupan sampai kematiannya sudah pantas menjadi bagian dari D. Oden memang bukan dari klan D, tapi tekad dan mimpinya sudah mewakili mimpi orang-orang yang punya inisial D. Kozuki Oden bermimpi untuk membuka negeri Wano, walau tak bisa diwujudkan olehnya sendiri. Tapi kini mimpi tersebut ada di pundak semua aliansi pembebasan Wano Kuni. Wait a minute, kok malah bahas di... Ada, jadi gak fokus nih sama chapter 1008 kan? Back to topic.
Karena Kinemon masih bersikeras mempercayai kalau Oden yang ada di hadapannya adalah tuannya, Asura Doji pun akhirnya membuktikan kalau Oden tersebut memang palsu. Dengan cara mengorbankan dirinya sendiri demi keselamatan Kinemon yang hampir terbunuh oleh Oden palsu. Nah, baru dah di momen ini semua Akazaya sadar kalau Oden yang ada di hadapan mereka adalah Oden palsu lukisan Kanjuro. Sayangnya guys, walau sadar pun mereka semua telat selangkah. Oden palsu berhasil membuat tumbang Asura Doji dengan bom bunuh diri. Sedangkan si Kanjuro sekarang sedang menuju ke tempat Momonosuke berada. Wow, keadaan makin kacau dan penuh dengan emosi yang tercampur aduk. Kalau Akazaya menolong Asura Doji, mereka gak akan bisa tepat waktu nyelamatin tuan mereka Momonosuke. Mau gak mau, sesuai pesan Asura Doji, semua Akazaya pun berlari untuk mencari Kanjuro dan menyelamatkan tuan mereka. Walau perjalanan bakal sulit sih, Wong baru sebentar berlari saja di hadapan Akazaya muncul Jack. Untung Inuarashi inisiatif sendiri meminta semua Akazaya minggat dari sini dan fokuslah mencari tuan Momonosuke. Sedangkan Inuarashi bakal handle Jack 1 lawan 1. Handle Jack pun bukan karena dendam saat di zoo, tapi murni karena gak mau banyak korban berjatuhan gara-gara Jack. Gilanya lagi saat momen Jack dan Inu mau duel ya, si Gajah Purba dengan santuy bilang, "Di sini gak ada bulan loh." Wah, jawaban Inuarashi tanpa ekspresi ketakutan sama sekali menjawab, "Di sini juga gak ada gas beracun." Damn, anjir sinting bin kucluk asu iki rek. Next, pindah momen ke salah satu bagian kastil Kaido. Orochi ternyata masih hidup bos. Si Shogun ganteng bijak nan baik hati ini masih sehat tanpa luka di lehernya. Padahal kita tahu sendiri sebelumnya Orochi dipenggal oleh Kaido. Lalu kenapa sekarang Orochi masih hidup? Besar kemungkinan ini adalah efek buah iblis mythical Zoan Yamato no Orochi yang dimilikinya. Terus ada Fukurokuju pula di samping Orochi. Keduanya sedang dalam gairah ingin membalas dendam pada Kaido dengan permulaan membakar seluruh kastil Kaido. Well, ini bakal jadi makin asik sih. Arc Wano yang katanya bakal jadi pertempuran termegah sudah mulai tersusun rapi. Berbagai masalah besar sudah terjadi di mana-mana. Misteri demi misteri pun makin terbuka, kecuali misteri chapter 1004 yang sebenarnya siapa sosok tersebut sih? Kozuki Tokika atau Kozuki Hiyori? Ayolah Odachi, segera ditampilkan sosok tersebut. Lanjut ke posisi Momo, Yamato, dan Shinobu. Di sini ya, Momo jelasin pada kita kalau kekuatan naganya sudah mulai bisa dikendalikan. Berbeda dengan awal-awal bertemu Luffy dan kawan-kawan. Nah, selain kekuatan naganya bisa dikendalikan, Momo juga ngasih tahu pada kita kalau dirinya bisa tahu kondisi Luffy yang melemah tapi baik-baik saja dengan sangat tepat. Padahal posisi Luffy ada di atas tengkorak Onigashima, jaraknya lumayan dan tertutup bangunan-bangunan kastil berlapis-lapis. Lah kok Momo bisa tahu keadaan Luffy? Ini dari mana coba? Voice of Alting, Kenbun Sokuhaki tingkat tinggi, atau adanya hubungan DNA antara Kaido dengan Momo? Well, entahlah, lebih menarik kubahas di 3N aja masalah ini. Kalau inget sih, kalau inget. Next, pindah ke atas tengkorak Onigashima, bertemu dengan 5 manusia sableng sedang dalam posisi bertarung melawan 2 Yonko. Kelihatan jelas kalau 4 manusia sableng mulai dari Zoro, Kid, Killer, dan Lau merasa gak pede melawan 2 Yonko. Mereka bingung sendiri gimana ngalahin 2 Yonko yang sudah di mode power up. Maksudnya Kaido dalam bentuk hibridnya, Big Mom di mode 3 Special Humis menggila. Artinya 2 Yonko ini sangat serius menanggapi para manusia sableng. Inilah yang membuat 4 manusia sableng ketar-ketir harus memikirkan suatu rencana agar bisa menang. Untungnya ada 1 manusia sableng yang masih ngeyel, gak ambil pusing akan rencana-rencana untuk menang. Apa sih itu rencana? Monkey D. Luffy masih percaya serangannya pastinya bisa melukai 2 Yonko. Karena bagi Luffy ya, baik Kaido dan Lin hanyalah manusia sama seperti dirinya dan manusia sableng lainnya. Luffy guys akan mencoba enjoy dengan caranya sendiri untuk bisa menumbangkan 2 Yonko. Walaupun menurut Kid berhadapan dengan 2 Yonko bagaikan neraka, bagi Luffy dia sangat menikmati neraka ini. Sudah jadi hal biasa bagi all Bakasencho menikmati neraka. Dan ingat ya, Luffy juga sangat serius akan apa yang dia bicarakan. Ekspresinya saja adalah ekspresi yang yakin akan kemampuannya bisa bertahan dari neraka ini. Wah, kita sebagai fans harus respect akan tekad Luffy, sama halnya seperti Kaido yang sudah respect menganggap Luffy sebagai rintangan baru yang sulit untuk diredupkan. Walau berkali-kali Kaido menghancurkan rintangan ini, tetap saja Luffy pasti tetap bersinar. Yes, semoga saja chapter ke depan fokus di atas tengkorak Onigashima lah, jangan fokus ke hal lain dulu. Sepertinya cukup untuk react kali ini ya. BTW minggu depan gak libur ge, jadi spoiler bakal nongol seperti biasanya.
Kalau nggak Rabu Kamis, kalau cepatnya Selasa. So, see you again next time. Adios di Caramelo. Stay safe everyone. Salam Animania.